Ya, kita kembali bergabung dengan Pak Junimart Girsang untuk memberikan tanggapan dari pernyataan Pak Pasek tadi. Silakan Pak Junimart. Ini semua bukan atas nama Anas loh Pak, dari beberapa keterangan saksi dan fakta di persidangan yang muncul seperti itu. Iya, itu kita tidak bantah juga. Tadi keterangan dari Pak Nur Hasim mengatakan bahwa tower permai adalah milik Pak Hasim, ya, yang disewa untuk perusahaan-perusahaan, ya, dan dibentuk dalam konsorsium. Itu kita nggak bantah, ya, kita tidak bantah. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Hasim dengan jelas dan tegas mengatakan dalam persidangan bahwa, ya, konsorsium dibentuk, ya, adalah untuk mengelola perusahaan-perusahaan yang perlu mendapat bantuan dana. Nah, pertanyaan kita tadi, kalau bantuan dana itu dari mana? Dengan tegas dan jelas, Pak Hasim mengatakan secara tunggal itu menjadi tanggung jawab dari Pak Anas Urbaningrum. Oke. Ya, itu jelas, itu diakui kok, diakui. Ya, kalau mengenai aset tower permai, Pak Hasim mengatakan memang itu milik beliau atas nama beliau. Beliau tidak mempermasalahkan dan itu disewa. Tapi ada satu hal yang menarik, ya, saja, Pak, yang menarik dalam persidangan. Ya, diakui. Ya, itu diakui Pak Hasim. Ya. Tapi ada satu hal yang sangat menarik dalam persidangan, ya, bahwa menurut Baskoro, ya, saksi dari charge yang kita hadirkan, ya, minggu yang lalu, ya, saksi BAP yang dihadirkan oleh jaksa KPK itu yang bernama Samsul Bahri dan Saiful Fahmi, bukan itu orangnya. Jadi pertanyaan, jadi berarti mereka itu siapa? Gitu loh. Ya, jadi menurut Baskoro yang namanya Samsul Bahri dan Saiful Bahri, yang dihadirkan oleh JPU KPK dalam persidangan bukan Samsul Bahri dan Saiful Bahri. Jadi menurut Anda ada apa ini, Pak? Penilaian Anda seperti apa kalau bukan itu orangnya? Justru dari awal. Ya, justru dari awal saya sudah sering mengatakan, ya, sayalah mungkin, ya, orang yang mengatakan tidak percaya kepada KPK sekarang ini. Yang pertama, Yulianis dan Oktarina diperiksa di luar KPK. Ya. Yang kedua, ya, KPK tidak menghadirkan Ibu Gerhana sebagai saksi yang nyata mereka BAP di KPK. Kita hadirkan tadi. Gerhana ini. Ya, ternyata Gerhana mengatakan bahwa sebagian keterangan dia di BAP itu disamakan oleh penyidik KPK dengan keterangan oleh saksi lain. Baik, kita berhenti sampai di situ dulu Pak Junimart. Ya. Kita berhenti sampai di situ dulu. Saya harus beralih ke Pak Pasek terlebih dahulu untuk menanyakan juga hal yang menarik lainnya. Seperti misalnya pengakuan dari Nur Hasim ini, Pak Pasek sebentar, ada pengakuan dari Nur Hasim ini yang menyatakan Anas memantau penggeledahan KPK di Tower Permai itu saat KPK melakukan penggeledahan 21 April 2011 ketika Mindo Elidris tertangkap tangan. Menurut Anda seperti apa ini? Ini kan bukan artinya ikut memiliki Tower Permai itu, Pak. Kalau soal itu gampang, itu kan rekamannya cari di Telkom atau di Indosat atau Telkomsel di mana itu komunikasinya kan. Gampang. Ada perintah menghancurkan juga alat komunikasi, Pak. Pengakuan Nur Hasim. Yang dirusak itu kan HP-nya kan, komunikasinya kan di server, Pak, Bang Indra. Ini kan sederhana saja. Komunikasinya ada di server, bukan ada di sini tersimpan. Jadi itu sederhana dipatahkan. Udahlah rekayasa seperti ini memaksakan Anas Urbaningrum dalam kasus ini sudah semakin kentara kalau menurut saya. Saya buka satu lagi fakta. Bagaimana karyawan Nasarudin itu dipaksa sebagai direktur utama, sebagai komisaris, pemegang saham, tapi dia tidak pernah tahu uang itu ada di mana. Dan itu kalau dia tidak mau seperti itu, gajinya dikurangi. Itu fakta persidangan yang berbicara. Contoh Gerhana Sianipar yang tadi bersaksi. Dia adalah salah satu direktur utama PT Exartech Teknologi Utama yang memenangkan tender flu burung 1,2 triliun. Tapi ketika dia ditanya, dia memiliki 80% saham di PT itu. Tapi dia tidak pernah tahu itu uang itu ada di mana, kapan dia memasukkan uang. Ini adalah sebuah kejahatan kerah putih yang penuh dengan rekayasa yang memang permainan mafia. Jadi menurut Anda siapa di balik Gerhana itu menurut Anda? Begitu. Ya jelaslah bekerja dengan siapa dia. Itu pertama. Yang kedua, uang yang sampai 1 triliun itu dibawa ke Singapura itu siapa yang bawa? Siapa yang menguasai? Brankas itu siapa yang menguasai? Itu kan jelas itu kan. Kalau memang uang 1 triliun itu memang ada, ini fakta begini. Dulu zaman Edi Tansil itu 1,2 triliun, itu Nusantara ini heboh. Pertanyaan saya, itu 1 triliun plus gedung-gedung, saham Garuda hampir 300 miliar lebih.
belum lagi yang di Krakatau Steel dan di mana-mana. Kita sepertinya media dan kita semua sepertinya tidak begitu peduli menyelamatkan uang negara ini. Menurut saya, uang negara ini kita kejar, kita ambil semua, kita miskinkan terdakwa koruptor ini. Saya yakin kalau seluruh uang itu diambil oleh negara, tidak akan begitu banyak orang berani bersaksi palsu. Baik, terima kasih Pak Pasek. Saja. Baik, terima kasih Pak Pasek atas waktunya bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pak Juni Mart juga terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat malam, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Metro hari ini masih akan kembali dengan sejumlah informasi aktual lainnya. Di antaranya nanti kami juga akan berbincang dengan pakar hukum pidana JS saat lagi.